izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan orang yang lama depresi atau ODGJ, setelah itu dia sadar atau normal kembali? Apakah sholatnya Iya, diqodho selama dia depresi atau ODGJ? iya. Eh, Orang yang mengalami gila, termasuk juga depresi akut ya, depresi yang memang masuk kategori tidak sadarkan diri, atau dia misalkan koma, dengan koma yang nyata, koma tidak ada kesadaran sama sekali, hanya ada nafas seperti itu, maka mereka sudah rufi'atil aqlam. Rufi'atil aqlam, beban taklif sudah diangkat. Di antaranya siapa? Orang gila, anak kecil, kemudian orang yang tidur sampai kemudian dia bangun. Gila, kecil, tidur sampai kemudian dia bangun. Ketika misalkan dia gilanya selama setahun contohnya, atau dia koma selama setengah tahun, kemudian ketika sadar bagaimana? Apakah harus diqadha? Tidak, karena di sini ya memang dia gila gitu kan, gila memang, atau dia koma memang sakit parah, akut, depresi akut, itu nggak perlu untuk diqadha. Tapi tatkala dia tidak gila, dia tidak depresi akut, dia tidak koma, kemudian dia sengaja meninggalkan sholat, ya kan, tidak dilakukan, entah itu karena pergaulan atau apa, atau memang ya lupa, seumpamanya lupa misalkan selama setahun tidak mengerjakan sholat, maka ya dia ketika bertaubat harus diqadha selama setahun itu. Makanya orang-orang yang apa istilahnya menjauhkan diri dari sholat itu, yang biasa ada di pinggir-pinggir jalan, yang selalu membuat keonaran misalnya, ya mereka ketika bertobat harus diqadha gitu kan, walaupun bertahun-tahun lamanya. Dan ini pendapat yang banyak diikuti oleh ulama, bahkan ini merupakan hampir menjadi mujma' alaih gitu kan. Artinya apa? Orang yang memang sengaja meninggalkan sholat maka wajib untuk mengqadha. Ada sebagian kecil ulama, bahkan sekecil sekali, sedikit sekali, yang mengatakan ya kalau memang sengaja ditinggalkan ya nggak perlu gitu. Yang perlu untuk diqadha itu kan lupa, ya kan? Kalau yang perlu diqadha itu karena lupa, hadisnya jelas menunjukkan hanya lupa saja, nggak ada keterangannya kemudian sengaja kemudian wajib untuk mengqadha. Yang ada hanya lupa. Hanya saja yang diambil pemahaman dari ulama yang jumhur itu adalah kalau misalkan lupa saja itu harus diqadha. Ya kan, lupa loh, lupa ini harus diqadha. Bagaimana dengan orang yang memang sengaja meninggalkan sholat? Ya tentu lebih wajib lah untuk mengqadhanya. Nah, Ustaz. Iya, Mas. Kalau misalkan pertanyaan dilanjutkan, untuk teknis pelaksanaannya seperti apa Ustaz? Teknis pelaksanaannya terserah, dikembalikan pada individunya. Apakah dia misalkan ya sholat zuhur, setelah sholat zuhur dia nambah lagi satu kali. Kalau misalkan yang ditinggalkan setahun, ya kan, setahun, selama setahun dia tidak melaksanakan sholat, berarti selama setahun ke depan sholat zuhurnya 2 kali, sholat isya'nya 2 kali, maghribnya 2 kali, subuhnya 2 kali, asarnya juga 2 kali. Begitu Ustaz. Atau langsung dirapel seumpamanya. Jadi kalau setahun itu kira-kira berapa sholat gitu kan, maka dia dirapel langsung, set, kemudian besoknya berapa sampai kemudian memenuhinya. Kenapa hal ini diwajibkan untuk mengqadha? Bukankah ini adalah memberatkan? Kan begitu. Bukankah ini adalah memberatkan? Ingat, dahulu dia meremehkan, dia meninggalkan sholat dengan sengaja, sehingga ini adalah bentuk suatu hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kemudian hari dia tidak meremehkan lagi. Makanya ini bentuk suatu hukuman ini, bahwa sholat itu memang tidak bisa dibuat main-main. Nah,